Saat suamiku pergi liburan dengan selingkuhannya ke luar negeri, aku tak menangis. Aku diam. Lalu aku jual rumah, kuambil semua hartanya. Dan saat ia pulang, ia tak punya apa-apa. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku pernah terlalu sabar pada orang yang salah. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai putih yang menari pelan ditiup angin. Di atas ranjang, Aluna membuka mata perlahan. Ia menoleh ke sisi kiri tempat tidur yang kosong dan dingin. Radit, suaminya, sudah pergi sejak subuh. Tidak ada ciuman singkat di kening seperti dulu. Tidak ada secangkir teh hangat di meja samping ranjang seperti kebiasaannya di awal pernikahan mereka. Aluna menarik napas panjang. Matanya menerawang menatap langit-langit kamar yang dulu ia dekorasi bersama Radit dengan penuh cinta. Kini semuanya terasa seperti museum kenangan. Indah, tapi tak lagi hidup. 2 tahun lalu, Aluna menikah dengan Radit, pria yang dikenalnya lewat sebuah acara amal. Radit begitu sopan, tutur katanya lembut, dan caranya memperlakukan Aluna membuat wanita itu merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Radit berasal dari keluarga berada, tapi sikapnya bersahaja. Ia sering mengatakan bahwa Aluna adalah pilihan hidupnya, bukan karena status, bukan karena latar belakang, tapi karena ketulusan. Hari-hari pertama pernikahan mereka begitu membahagiakan. Radit yang penuh perhatian, suka memasak bersama, memeluk Aluna diam-diam dari belakang saat ia sedang mencuci piring, atau hanya sekadar menggenggam tangan saat menonton film. Aluna merasa dicintai sepenuhnya. Mereka tidak punya banyak harta saat itu. Bisnis Radit baru mulai tumbuh. Namun justru dalam kekurangan itu, mereka merasa cukup. Namun perlahan, semuanya berubah. Perubahan itu tak datang dalam semalam. Ia menyusup diam-diam, seperti racun yang perlahan masuk ke dalam nadi. Awalnya hanya percakapan yang mulai berkurang. Lalu Radit mulai membawa pulang pekerjaannya hingga larut malam. Ia tak lagi mendengarkan cerita-cerita ringan Aluna tentang tetangga yang hobi menyiram bunga saat hujan, atau tentang anak kucing liar yang ia beri makan di depan rumah. Senyum Radit menjadi formal, sekadar formalitas tanpa rasa. Aluna mencoba mengerti. Ia pikir itu hanya fase. Ia pun tak menuntut lebih. Ia tetap membuatkan kopi hitam kesukaan Radit tiap pagi, tetap menyiapkan baju kerja yang disetrika rapi, tetap mengirim pesan singkat yang penuh cinta, meski tak pernah dibalas. Pada suatu malam, Aluna memberanikan diri bertanya saat mereka duduk makan malam. Radit hanya mengangguk singkat saat ditanya tentang harinya, lalu kembali sibuk dengan ponsel. "Mas, apa Mas masih bahagia sama aku?" tanya Aluna, pelan namun tegas. Radit terdiam sejenak, lalu meletakkan sendoknya. Ia memijat pelipis. "Kenapa sih kamu nanya aneh-aneh? Aku capek, Lun. Banyak kerjaan. Jangan bikin beban baru, ya." Aluna mengangguk, pura-pura mengerti. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang pecah. Bukan hanya karena ucapan Radit, tapi karena tatapan matanya tak lagi sama. Bukan lagi tatapan yang dulu memuja, melainkan tatapan asing, seperti melihat seseorang yang tak diinginkan berada di meja makan itu. Sejak saat itu, Radit makin sering lembur. Kadang pulang larut malam, kadang tak pulang sama sekali dengan alasan harus keluar kota mendadak. Aluna hanya bisa menunggu, menyiapkan makan malam yang dingin tak tersentuh, lalu menyimpannya kembali ke dalam kulkas. Ia tak punya banyak teman, hanya tetangga yang sekadar menyapa. Ia sering duduk di balkon saat malam, memandangi langit yang tak selalu berbintang. Ia bertanya-tanya, di mana letak salahnya? Apa karena ia bukan wanita yang penuh make up seperti wanita-wanita di sosial media? Apa karena ia tak sekaya keluarga Radit? Tapi bukankah dulu Radit mencintainya tanpa syarat? Hatinya mulai lelah. Di hari Minggu yang cerah, Aluna memberanikan diri mengajak Radit ke taman, seperti dulu saat mereka masih pacaran. "Mas, besok kita ke taman. Yuk,
Udah lama nggak jalan berdua. Ajaknya dengan senyum tipis. Radit bahkan tak menoleh. Minggu aku ada meeting, Lun. Jangan maksa, bisa nggak? Lalu ia berlalu, meninggalkan Aluna berdiri dengan tangan masih menggenggam brosur tempat piknik yang tak akan pernah mereka kunjungi bersama. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Aluna mulai merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia hidup di antara dinding-dinding yang sepi, hanya ditemani gema kenangan yang tak lagi bersuara. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Aluna menangis di dalam lemari. Ia tak ingin Radit tahu. Ia hanya ingin menangis tanpa suara, karena ia merasa jika ia bersuara pun, Radit tidak akan mendengar. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya pula, sebuah pikiran yang mengerikan muncul di benaknya. Apa aku hanya akan jadi istri yang dipajang, lalu dilupakan setelah suamiku merasa aku tak lagi cukup menarik untuk dipertahankan? Pikiran itu membuatnya gemetar. Tapi ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Dan ia harus bersiap. Malam telah larut. Jarum jam menunjukkan pukul 23.42. Di kamar berukuran sedang yang didominasi warna pastel itu, Aluna duduk sendiri di atas ranjang. Kedua kakinya terlipat di bawah tubuh. Tangannya memeluk bantal guling yang dingin. Ia menatap pintu kamar yang tertutup rapat, berharap akan terdengar bunyi pintu depan dibuka, suara langkah kaki Radit, dan mungkin, suara lelaki itu memanggil namanya seperti dulu. Tapi yang terdengar hanya detik jam berdetak pelan, dan suara angin di luar yang menggesek tirai jendela. Sudah hampir 2 minggu Radit selalu pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama. Lembur, kerjaan numpuk, klien dadakan. Awalnya Aluna percaya. Ia tahu bisnis Radit sedang tumbuh cepat, dan Aluna pun ingin menjadi istri yang pengertian. Tapi lama-lama semuanya terasa janggal. Radit tak lagi memberi kabar jika ia pulang terlambat. Telepon Aluna sering tidak diangkat, bahkan pesan singkatnya hanya dibaca tanpa balasan. Baju kerja Radit yang semula ia siapkan setiap pagi kini tidak disentuh. Radit lebih sering menggantung jas dan kemeja sendiri tanpa meminta bantuannya. Bahkan aroma parfum Radit kini berbeda, lebih kuat, lebih mahal, lebih mencurigakan. Aluna masih ingat malam saat ia menyentuh kemeja Radit yang baru dilempar ke keranjang cucian. Ada bekas lipstik samar di kerahnya. Warnanya merah anggur, bukan warna yang pernah dipakai Aluna. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Tapi yang ia lakukan hanya mencuci seperti biasa. Ia tak bertanya, tak menyalahkan, hanya diam. Karena hatinya belum siap mendengar jawaban yang sebenarnya. Kalau aku tanya, dan jawabannya menyakitkan, aku kuat nggak ya? Batinnya bergetar. Satu-satunya tempat di rumah itu yang masih memberinya rasa hangat adalah dapur. Setiap pagi, meski Radit tak ada, Aluna tetap memasak. Ia tetap menyeduh kopi hitam tanpa gula kesukaan suaminya dan menaruhnya di meja makan. Seolah Radit akan muncul dari balik pintu kapan saja dan duduk di kursi itu, tersenyum dan berkata, "Makasih, ya, sayang." Tapi kursi itu selalu kosong. Kopi itu selalu dingin. Hari Minggu pagi, Aluna mencoba membuka percakapan dengan harapan bisa memulihkan kehangatan yang hampir padam. "Mas, kalau kamu capek kerja, istirahat aja hari ini. Aku udah masak sup ayam, kayak yang Mas suka waktu kita pertama pindah ke rumah ini." Radit hanya melirik sebentar dari layar ponsel. "Maaf, Lun, aku ada meeting. Klien dari luar kota." Lalu lelaki itu berdiri, mengambil jasnya, dan pergi tanpa mencicipi semangkuk sup yang masih mengepul hangat di atas meja. Aluna hanya bisa menatap punggung Radit menjauh. Sup ayam itu akhirnya ia makan sendiri, tanpa rasa, tanpa air mata, karena air matanya sudah kering sejak lama. Di malam-malam yang dingin, Aluna mulai tidur lebih awal, bukan karena mengantuk, tapi karena tak sanggup duduk sendiri di ruang tamu menatap pintu. Tapi meski ia mencoba tidur, pikirannya tetap terjaga. Ia memutar ulang segala kenangan mereka, dari senyum Radit saat pertama kali melamarnya, hingga momen-momen kecil seperti cara Radit memijat kakinya saat kelelahan. Semua kenangan itu kini terasa asing, seakan milik orang lain. Dan dalam diamnya, Aluna mulai membuat daftar kecil di benaknya. Daftar kebiasaan Radit yang berubah.
Daftar alasan-alasan yang tak lagi logis. Daftar kecurigaan yang makin panjang. Tapi untuk setiap satu alasan ia curiga, ada 10 alasan dalam hatinya untuk memaafkan. Ia masih mencintai Radit. Tapi cinta itu mulai terasa seperti beban, bukan anugerah. Suatu malam, Aluna bangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi Radit bersandar mesra pada wanita lain, dan ia hanya bisa berdiri dari kejauhan, menjerit namun tak terdengar. Saat membuka mata, ia memeluk bantal dan menangis pelan, berusaha tidak mengeluarkan suara. Tapi air mata itu tak bisa ia tahan. Kamar itu begitu sunyi. Kasur itu begitu luas, tapi hanya ia sendiri yang merasa dingin di dalamnya. Dalam tangis itu, untuk pertama kalinya Aluna sadar, mungkin hatinya tak kosong karena kehilangan Radit, tapi karena ia telah terlalu lama mengabaikan dirinya sendiri demi bertahan dalam cinta yang tidak lagi adil. Ia tak tahu akan bertahan sampai kapan. Tapi yang pasti, cinta yang dulu menghangatkan kini hanya jadi sisa abu yang tak bisa lagi mengusir dingin. Dan ia mulai sadar bahwa kesepian paling menyakitkan adalah saat kamu tidur sekasur dengan orang yang tak lagi mencintaimu. Malam itu hujan turun dengan deras, mengetuk-ngetuk atap rumah seperti ingin membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Aluna duduk di ruang tamu, masih mengenakan daster dan selimut tipis di bahunya. Televisi menyala tanpa suara, hanya sebagai pengisi keheningan yang kian menyesakkan. Matanya terus menatap layar ponselnya, menunggu nama Radit muncul dengan notifikasi singkat. Aku di jalan, bentar lagi sampai. Tapi tak ada pesan, tak ada kabar. Jarum jam menunjukkan pukul 00.18 saat suara pintu depan akhirnya terdengar. Radit masuk dengan jas basah kuyup, wajahnya lelah, dan tubuhnya beraroma asing, parfum tajam yang belum pernah Aluna cium sebelumnya. Aroma itu menyusup seperti duri ke hidung dan hatinya. Maaf, banyak kerjaan, ucap Radit singkat sambil melepas jas dan melemparkannya ke sandaran sofa. Aluna hanya mengangguk. Ia tak ingin bertanya, tak malam ini. Tapi sesuatu di dalam dirinya terasa janggal, rasa yang tak bisa ditahan lebih lama. Ia bangkit, mengambil jas itu, dan menggantungkannya. Tapi sebelum menggantung, tangannya menyentuh bagian dalam saku. Ada selembar kertas kecil, sejenis bon restoran. Ia tidak membukanya. Tidak malam itu. Pagi harinya, Radit masih tertidur ketika ponselnya yang tergeletak di nakas bergetar. Aluna hanya ingin memindahkannya, tapi layar ponsel menyala terang memperlihatkan nama yang tak dikenalnya. Nadira, tanda ciuman. Aluna membeku. Jantungnya berdegup tak karuan. Getaran tubuhnya lebih dingin dari udara pagi. Panggilan itu masuk 2 kali, lalu berhenti. Ia duduk di sisi tempat tidur, memandangi wajah suaminya yang tertidur pulas tanpa beban. Wajah yang sama seperti dulu, tapi terasa asing sekarang. Ponsel itu masih dalam genggamannya, dan rasa penasaran menekan hatinya begitu kuat, seperti bisikan yang terus memaksa. Cek isi ponselnya. Sekarang atau selamanya kau akan dibohongi. Dengan jari gemetar, Aluna membuka pesan WhatsApp. Tidak ada password. Dan di sana, ia menemukannya. Percakapan singkat tapi menghancurkan. Nadira, kamu bikin aku nggak bisa tidur. Parfumnya masih nempel di bajuku memberikan ciuman. Radit, tunggu aku di tempat biasa minggu depan. Kita ke Bali bareng. Nadira, istri kamu nggak curiga? Radit, dia terlalu sibuk jadi istri baik. Nggak bakal sadar. Jari Aluna terlepas dari ponsel. Ia membiarkannya jatuh ke lantai, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat, tapi tak ada air mata. Bahkan air matanya terlalu kaget untuk turun. Suara ponsel menyala lagi. Kali ini suara notifikasi dari aplikasi hotel. Nama pemesan, Radit Firmansyah. 2 tamu. Check-in minggu lalu. Lokasi, hotel mewah di pinggir kota. Radit terbangun karena bunyi itu dan mendapati Aluna duduk di ujung ranjang, menunduk, dan ponselnya tergeletak di lantai. Kenapa kamu megang-megang HP aku? Tanyanya, nada suaranya tajam. Aluna mendongak perlahan, suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Mas, siapa Nadira? Radit tampak terkejut sesaat, tapi dengan cepat wajahnya kembali tenang. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin. Kamu ngintip HP aku?
Udah mulai main curiga-curigaan, ya? Aku cuma nemuin itu, ucap Aluna sambil mengangkat bon restoran yang malam tadi tak sempat ia buka. Di sana tertera 2 porsi makan malam, 1 kaktail, dan 1 wine. Radit tidak pernah minum alkohol. Suasana kamar menjadi sangat sunyi. Radit mengambil ponselnya dengan kasar dan menaruhnya di saku. Kamu terlalu lebay, Lun. Nadira itu cuma klien. Namanya juga bisnis. Aku harus jaga hubungan baik. Dengan pesan mesra dan liburan berdua ke Bali, suara Aluna mulai meninggi, meski bibirnya bergetar. Jangan lebay. Aku capek denger kamu begini. Aku kerja buat kita. Tapi kamu malah ributin hal nggak penting. Radit berdiri, berjalan ke kamar mandi, meninggalkan Aluna sendiri di tempat tidur. Suara air mengalir dari shower tak bisa menenggelamkan suara di kepala Aluna. Suara-suara penuh tanya, kecewa, dan hancur. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, pengkhianatan Radit, atau cara lelaki itu membuatnya merasa seolah semua ini hanya hayalan wanita cemburu yang terlalu sensitif. Hari itu, Aluna duduk lama di teras belakang. Ia menatap taman kecil yang dulu ditanami bersama. Bunga mawar yang dulu ditanam Radit kini layu, penuh duri dan kehilangan warna. Seperti cintanya. Seperti rumah tangga yang dulu ia banggakan. Tapi ia tidak marah. Tidak sekarang. Ia tahu, luka ini terlalu dalam untuk dibalas dengan emosi sesaat. Ia hanya berbisik pelan pada dirinya sendiri, sambil memejamkan mata dan menggenggam erat cincin pernikahan di jari manisnya. Kalau dia bisa menyembunyikan rahasianya dariku, aku juga bisa belajar menyembunyikan rencanaku darinya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Aluna tidak menangis. Ia hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan dendam, tapi keberanian. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Langit mendung, seolah sedang ikut memeluk hati Aluna yang sudah lama kehilangan terang. Ia duduk di meja makan dengan tatapan kosong, sesekali menyesap teh yang sudah dingin. Di hadapannya, sepiring nasi goreng masih utuh. Tak disentuh sejak ia letakkan 1 jam yang lalu. Radit baru saja pergi ke kantor tanpa sepatah kata. Tidak ada ucapan, permisi, tidak juga, jaga diri. Lelaki itu hanya mengenakan jasnya sambil bicara di telepon, tertawa kecil, dan pergi. Bahkan sepatu yang ia kenakan sempat membuat lantai kotor, dan ia tidak peduli. Sudah 2 bulan terakhir rumah ini lebih mirip tempat persinggahan daripada tempat tinggal. Radit pulang sesekali, itu pun hanya untuk tidur dan ganti baju. Sisanya ia habiskan di luar, entah di mana, dengan siapa, dan untuk apa. Yang Aluna tahu, bukan pekerjaannya yang menyita waktu, tapi hatinya yang sudah pergi jauh dari rumah. Aluna menghabiskan hari-harinya dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, masak, membersihkan rumah, mencuci baju Radit, lalu duduk di ruang tengah menatap jam. Tak ada yang menemaninya. Tak ada suara selain bunyi detik jam dinding dan sesekali deru mobil dari jalan depan. Tetangga di kiri kanan terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bahkan beberapa sudah lama tak menyapa sejak Aluna jarang terlihat tersenyum. Sore itu, ia membuka kotak kayu kecil yang dulu ia simpan di lemari. Di dalamnya, ada buku bersampul coklat tua, diari lamanya semasa kuliah. Saat ia membukanya, ada tulisan kecil di halaman pertama. Menulis bukan untuk didengar, tapi untuk tidak gila saat dunia memilih diam. Aluna tersenyum pahit. Ia tahu dirinya butuh tempat berbicara. Jika tidak ada manusia yang bersedia mendengar, maka kertas akan cukup. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai menulis. Hari ini Radit tidak bicara sepatah kata pun. Tapi aku tidak menangis. Mungkin karena air mataku sudah bosan. Aku menatap wajahku di cermin tadi pagi, dan aku nyaris tidak mengenal siapa perempuan itu. Kusut, pucat, dan matanya kosong. Aku rindu diriku yang dulu. Malam itu, hujan kembali turun. Radit pulang dengan langkah berat dan wajah kusut. Ia membanting tas kerja ke sofa, lalu langsung masuk kamar. Aluna menyusul dengan membawa handuk bersih, seperti biasanya. Mas, aku udah siapin. Jangan ganggu aku, bentaknya tanpa menoleh. Aluna berdiri mematung. Tangannya masih menggenggam handuk,
tapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak membalas, tidak menuntut. Ia hanya kembali ke ruang tengah, duduk diam, lalu membuka diarinya. Kadang aku bertanya, apakah aku masih jadi istrinya atau cuma pelayan yang tak dibayar? Ia tidak melihatku. Ia tidak mendengarku. Ia bahkan tidak peduli jika aku tiba-tiba hilang dari rumah ini. Hari-hari berikutnya pun begitu. Radit kerap membawa pulang amarahnya. Ia marah saat makanannya kurang asin, marah saat bajunya terlambat disetrika, bahkan marah saat Aluna tak menyambutnya di pintu. Pernah satu malam, Aluna menunggu Radit hingga pukul 2 dini hari. Ia duduk di sofa, mengenakan daster putih kesukaan Radit dulu, lengkap dengan aroma lavender yang biasa membuat Radit memeluknya dari belakang. Namun yang datang hanya bau asap rokok, jaket basah, dan langkah kaki yang mengabaikan. "Mas, kamu nggak mau makan dulu?" Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. "Aku udah makan. Sama klien. Jangan tanya-tanya terus, kayak orang nggak punya kerjaan aja." Aluna hanya menunduk. Ia tidak menjawab. Tidak ada air mata malam itu. Ia hanya berjalan perlahan ke kamarnya, duduk di lantai, dan kembali menulis. Katanya, wanita harus kuat. Tapi kekuatan macam apa yang harus kupunya untuk tetap tinggal di rumah ini? Tidur di ranjang yang sama dengan lelaki yang bahkan tidak lagi menganggapku manusia? Aku hidup di sampingnya, tapi aku seperti bayangan di dinding. Ada, tapi tak dilihat. Hari demi hari, buku diarinya mulai penuh. Ia menulis setiap malam. Tentang perasaan yang tak bisa ia sampaikan. Tentang kesepian yang seperti jurang dalam yang tak berdasar. Tentang harapan yang perlahan mati, satu persatu. Terkadang ia bertanya, mengapa ia tidak pergi saja, meninggalkan semuanya. Tapi di saat yang sama, ia juga takut. Takut dianggap gagal, takut tidak tahu harus kemana, takut tak sanggup memulai dari nol. Namun yang lebih menakutkan lagi adalah hidup dalam rumah yang sepi, bersama lelaki yang tubuhnya ada tapi hatinya telah pergi. Dan malam itu, setelah selesai menulis, Aluna menutup bukunya pelan dan berbisik pada dirinya sendiri. Kalau aku ini cuma istri di atas kertas, suatu saat, kertas itu juga akan kubakar. Suatu pagi yang kelabu, Radit duduk di meja makan dengan koper hitam di samping kakinya. Aluna, seperti biasa, menyeduhkan kopi tanpa gula dan menaruhnya di depan sang suami. Tangannya gemetar, meski wajahnya tetap mencoba tenang. "Besok aku harus dinas ke luar negeri. 3 hari aja," kata Radit tanpa menatap istrinya. "Dinas kemana?" tanya Aluna hati-hati. "Singapura. Ada kerjaan mendadak. Klien dari perusahaan baru yang mau kerja sama-sama kantor." Aluna mengangguk pelan. Ia tersenyum tipis, berusaha terlihat mengerti. Tapi dalam dadanya, ada dorongan aneh. Sesuatu yang membuat hatinya seperti ditusuk perlahan. Ia tidak menjawab. Hanya mengangguk dan memindahkan piring-piring kosong ke dapur. Radit bangkit tak lama kemudian, mengambil koper, mencium kening Aluna sekilas. Sentuhan yang dingin dan formal, tak lagi terasa sebagai ungkapan kasih. Saat pintu tertutup, Aluna menahan napas. Ia berdiri dalam keheningan, lalu perlahan masuk ke kamar, duduk di ujung tempat tidur, dan memeluk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang tak beres. Setelah 2 jam mencoba menenangkan pikirannya, ia membuka laci meja kerja Radit. Bukan karena curiga semata, tapi karena hatinya berteriak terlalu kencang. Di dalamnya, ia menemukan amplop putih bertuliskan, "Booking Confirmation." Tangan Aluna langsung gemetar. Ia membuka amplop itu perlahan dan menemukan salinan tiket pesawat. Nama, Radit Firmansyah. Tujuan, Bali, Indonesia. Penumpang, 2 orang. Radit Firmansyah, Nadira Putri. Aluna membeku. Napasnya tercekat. Ia memandangi nama itu, Nadira. Bukan nama asing. Nadira adalah mantan kekasih Radit sebelum mereka menikah. Wanita yang sempat hadir di masa lalu Radit dengan segala kenangan, tapi yang katanya sudah selesai. Katanya, Nadira hanya masa lalu. Katanya, Aluna adalah satu-satunya. Tangannya bergetar saat ia meletakkan tiket itu kembali ke dalam amplop. Jantungnya berdetak terlalu cepat, terlalu nyaring di telinganya sendiri. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, dan memejamkan mata.
Ingin rasanya menangis, meraung, memecahkan kaca cermin dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi yang keluar dari dirinya hanyalah napas panjang dan air mata yang ditahan. Ia memilih diam. Karena di titik itu, Aluna merasa jika ia menangis, ia kalah. Jika ia meledak, ia justru memberi ruang bagi Radit untuk menyalahkan emosinya. Maka ia memilih jalan sunyi, menelan kepedihan itu perlahan, seperti racun. Hari keberangkatan Radit datang. Ia berdandan rapi, memakai parfum yang tak biasa. Aluna berdiri di pintu rumah, tersenyum seperti boneka porselen. Hati-hati di jalan, Mas, ucapnya lembut, seperti tak terjadi apa-apa. Radit hanya mengangguk, lalu berjalan pergi sambil menarik koper. Saat pintu tertutup, Aluna berjalan ke kamar, membuka lemari, dan menatap cermin. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Tapi di balik matanya yang tenang, ada gejolak besar yang tak bisa dimatikan. Ia kembali membuka diarinya. Hari ini, suamiku pergi berlibur dengan wanita lain, mengatasnamakan pekerjaan. Dan aku hanya berdiri di depan pintu, tersenyum seperti istri yang terlalu bodoh untuk tahu kebenaran. Tapi aku tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa harga diriku lebih penting daripada air mataku. 3 hari ke depan terasa seperti 3 tahun. Aluna melewati hari-hari itu dengan menggenggam keheningan. Ia memasak, membersihkan rumah, menyiram bunga di halaman. Semua seperti biasa. Tapi setiap ia menoleh ke kursi kosong di meja makan, hatinya terasa ditusuk perlahan. Ia sempat membuka media sosial. Penasaran, tapi takut. Lalu ia melihatnya. Sebuah foto dari akun teman lama Radit, kemungkinan tidak tahu bahwa Aluna masih berteman dengan akun tersebut. Foto 2 gelas wine di pinggir kolam, dan sosok pria berkaus putih yang duduk di sebelah seorang wanita berambut panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuh itu, gaya duduk itu, jam tangan itu milik Radit. Tangannya mencubit pahanya sendiri. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memastikan ini bukan mimpi buruk. Di malam ketiga, ia duduk di ranjang sambil menatap langit-langit. Tak ada air mata, tapi dadanya sesak. Dunia seperti mempermainkannya. Ia ingin marah, tapi tak tahu harus kemana. Ia ingin pergi, tapi belum tahu kemana. Ia ingin membalas, tapi belum tahu caranya. Namun satu hal pasti, ia tidak ingin jadi istri yang hanya dilihat sebagai bayangan. Bukan lagi. Ia menulis lagi malam itu, kalimat paling pendek yang pernah ia tulis. Dia liburan. Aku menunggu. Tapi saat dia pulang nanti, bukan aku yang menyambutnya. Mungkin rumah ini pun tak akan ada lagi. Tangannya mengepal. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena tekad yang tumbuh perlahan di dalam sunyinya. Aluna tahu, dia telah sampai di batas. Dan saat seseorang sampai di batasnya, bahkan wanita paling sabar pun bisa berubah menjadi badai yang tak terduga. Pagi itu, matahari belum tinggi saat Aluna duduk di ruang kerja kecil di sudut rumah. Meja kayu berdebu itu dulunya tempat Radit menyusun proposal bisnisnya saat masih merintis. Kini meja itu seperti altar masa lalu, saksi perjuangan mereka yang dulu terasa begitu tulus, sebelum semua berubah menjadi asing. Di atas meja, berserakan dokumen yang selama ini hanya ia sentuh sekilas. Sertifikat rumah, fotokopi rekening, surat kepemilikan mobil, dan beberapa perjanjian kerjasama atas nama Radit. Ia membacanya satu persatu dengan teliti. Di antara lembaran-lembaran itu, Aluna menemukan satu fakta yang membuatnya berhenti menarik napas selama beberapa detik. Sertifikat rumah itu atas namanya sendiri. Bukan nama Radit, bukan nama mereka berdua. Tapi hanya Aluna Safira Putri. Ia menatap nama itu berulang kali, memastikan matanya tidak salah baca. Jantungnya berdegup, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang mirip harapan, atau mungkin kekuatan. Dulu, saat rumah ini dibeli, Radit bilang, aku nggak bisa pakai nama sendiri karena ada beberapa aset yang masih dijaminkan ke bank. Jadi mending pakai nama kamu aja. Toh, kita pasangan suami istri, nggak ada bedanya. Aluna tak pernah mempermasalahkannya. Ia hanya mengangguk, merasa itu bentuk kepercayaan. Hari ini, kepercayaan yang dulu diberikan itu akan ia jadikan senjata.
Ia membuka laci bawah lemari dan menarik map biru yang tertulis, Notaris Legalitas. Di dalamnya ada kontak pengacara lama yang pernah membantu ayahnya mengurus warisan. Ia ragu, namun akhirnya memberanikan diri menelepon. Suara laki-laki tua terdengar ramah di ujung sana. Halo, ini Ibu Aluna? Wah, sudah lama sekali. Ada yang bisa saya bantu? Aluna menarik napas. Saya butuh konsultasi, Pak. Tapi, tolong rahasiakan semua, bahkan dari suami saya. 2 hari kemudian, Aluna duduk di kantor notaris itu, mengenakan kemeja sederhana dan kerudung polos. Ia membawa semua dokumen yang dibutuhkan. Di hadapannya, pria tua berambut putih itu membaca lembar demi lembar. Semua properti ini atas nama Anda, Bu. Secara hukum, Anda punya kuasa penuh untuk menjual, memindahtangankan, atau mengelola aset ini tanpa persetujuan suami. Aluna menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Kalau saya ingin menjual rumah, apakah bisa dilakukan dalam diam? Bisa. Asal semua dokumen lengkap dan tidak ada sengketa. Dan, mohon maaf, ini bukan properti Gonogini secara tertulis. Jadi hak Anda mutlak. Aluna mengangguk pelan, lalu menatap pria itu. Kalau saya ingin mengamankan tabungan, apakah ada cara, legal, untuk melindungi semuanya sebelum dia menyadari rencana saya? Pengacara itu tersenyum samar, mengangguk. Ada. Kita bisa buka rekening baru atas nama pribadi Anda. Dan untuk aset lainnya, kita bisa bantu lindungi lewat perjanjian pisah harta yang sah, tanpa harus cerai. Kalau sudah siap, saya bisa bantu siapkan dokumennya. Aluna tidak langsung menjawab. Tapi di dalam hatinya, suara yang selama ini sunyi mulai berbicara. Suara yang selama ini tertutup oleh cinta yang terlalu besar dan sakit yang terlalu dalam. Sepulang dari kantor notaris, Aluna tidak langsung pulang. Ia mampir ke sebuah warung kecil dan duduk sendiri sambil menatap secangkir teh manis panas. Ia melihat keluar jendela, memandangi lalu lintas yang ramai. Ia berpikir, berapa banyak wanita di luar sana yang mengalami hal serupa. Dikhianati, dibohongi, tapi memilih diam karena tak punya pegangan? Ia menggenggam gelas itu erat-erat. Tidak lagi dengan tangan gemetar, tapi dengan tekad yang bulat. Malamnya, ia menyembunyikan semua dokumen penting ke dalam koper kecil yang ia taruh di loteng, di balik tumpukan karung tua milik Radit. Ia tahu Radit tidak akan pernah menyentuh tempat itu. Terlalu kotor, terlalu jauh dari kehidupannya yang kini penuh pesta dan wewangian mahal. Selama 2 minggu berikutnya, Aluna berkonsultasi diam-diam, berpura-pura sibuk dengan urusan pribadi. Ia mulai memindahkan sebagian uang dari rekening bersama ke rekening pribadi yang baru ia buka dengan identitas resminya. Semua proses dilakukan dengan hati-hati, tak terburu-buru, tapi perlahan-lahan seperti tetesan air yang bisa melubangi batu. Ia juga mulai menghubungi agen properti, berpura-pura sebagai investor yang ingin menjual rumah cepat untuk kebutuhan mendesak. Beberapa datang ke rumah, diam-diam, saat Radit tidak ada. Mereka menilai harga, memberi penawaran, dan Aluna mencatat semuanya. Malam itu, ia kembali membuka diarinya. Aku tidak ingin menjadi wanita yang menangis lagi. Aku ingin jadi wanita yang disadari keberadaannya ketika aku sudah tiada. Ia membuangku seperti barang lama, tapi lupa bahwa barang lama bisa berubah jadi artefak mahal, yang tak bisa ia miliki lagi. Ketika Radit pulang dari Bali, Aluna menyambutnya seperti biasa. Senyum tipis, kopi hangat, dan rumah yang rapi. Tapi tak satu pun dari semua itu lahir dari cinta. Semuanya adalah bagian dari panggung. Dan panggung itu sedang dibangun untuk pertunjukan akhir yang tak akan Radit duga. Karena di balik diamnya, Aluna sudah memegang tiket balas dendamnya sendiri. Dan tiket itu bukan untuk 1 orang saja. Tapi untuk 2 orang yang akan dia buat merasakan hancur, seperti ia pernah hancur. Langit sore tampak pucat ketika Aluna berdiri di tengah ruang tamu, memandangi sekeliling rumah yang pernah ia isi dengan harapan. Ruangan itu begitu rapi, lantai mengilap, vas bunga segar di meja tengah, tirai putih menjuntai sempurna, dan aroma lilin lavender menyebar lembut di udara. Siapapun yang datang akan mengira ini rumah bahagia. Tapi tidak bagi Aluna. Setiap sudut rumah itu menyimpan luka yang tak terlihat.
Di sofa itulah ia pernah duduk semalaman menunggu Radit yang tak pulang-pulang. Di dapur itu ia pernah memasak dengan cinta yang tak pernah dihargai. Dan di kamar itu, ia sering menangis diam-diam, memeluk bantal dan berharap hatinya bisa mati sebentar saja, agar tidak terlalu sakit. Hari ini, rumah itu akan dijual. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia sudah selesai dengan semua kepura-puraan. Radit sedang berada di luar negeri bersama Nadira. Mereka mengunggah foto-foto bahagia, tersenyum di tepi kolam, memamerkan kebersamaan yang dulu pernah Aluna bayangkan hanya untuk mereka berdua. Tapi Aluna tak lagi menangis melihat itu. Ia justru merasa ringan, seperti baru saja melepaskan beban dari pundaknya. Bu Aluna, semua berkas sudah kami proses. Pembeli sudah transfer uang DP ke rekening ibu. Tinggal proses pelunasan, dan kita bisa lakukan serah terima kunci minggu ini. Jelas seorang pria dari agen properti yang duduk di hadapannya. Aluna mengangguk tenang. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Ia menandatangani berkas-berkas dengan tangan mantap. Tidak ada ragu, tidak ada getar. Karena ia sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Menjual rumah ini bukan hanya soal menjual bangunan. Ini adalah tentang membuang masa lalu yang terus melukai. Tentang melepaskan harapan yang sudah lama mati. Saat pria itu pergi, Aluna berdiri di tengah ruang tamu sekali lagi. Ia mengelus dinding yang dulu mereka ket bersama. Terima kasih karena pernah jadi tempat pulangku. Meski aku tak pernah benar-benar dipulangkan, bisiknya lirih. 2 hari sebelum Radit pulang, rumah itu resmi berpindah tangan. Uang hasil penjualan langsung masuk ke rekening pribadi Aluna. Sebagian ia pindahkan ke rekening baru di luar kota. Sisanya ia cairkan dalam bentuk tunai dan disimpan di tempat aman. Ia bahkan sudah menyewa apartemen kecil jauh dari lingkungan lama. Tempat yang bersih, sederhana, dan sunyi, tapi cukup untuk memulai ulang hidupnya. Malam sebelum pindah, Aluna berjalan menyusuri setiap ruangan satu persatu. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian secukupnya, beberapa dokumen penting, dan buku diarinya yang penuh kisah luka. Ia meninggalkan sebagian besar isi rumah, tempat tidur, perabot, bahkan baju Radit. Semuanya. Karena ia ingin Radit pulang ke rumah yang tak lagi ada. Ia duduk sejenak di lantai ruang tamu, sendirian, dalam gelap. Angin malam berembus lewat celah jendela yang terbuka, membawa hawa dingin. Tapi tidak lebih dingin dari hati Aluna yang kini membeku sempurna. Dalam gelap itu, ia menulis satu kalimat terakhir di diarinya malam itu. Rumah ini bukan lagi milik kita. Dan mulai malam ini, aku pun bukan lagi milikmu. Ia menutup buku itu perlahan, berdiri, dan menatap pintu terakhir kalinya. Lalu ia pergi, tanpa pesan, tanpa pamit, tanpa jejak. Pindah ke tempat yang tidak Radit tahu, tidak siapapun tahu. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri lagi, tanpa bayangan lelaki yang telah menghancurkannya perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Aluna tidur tanpa rasa takut. Bukan karena tempat barunya, tapi karena akhirnya, ia merasa bebas. Pagi itu, matahari belum tinggi saat Aluna melangkah masuk ke bank. Langkahnya tenang, tapi hatinya tak berhenti berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena ini adalah babak akhir dari rencana panjang yang ia susun dalam diam. Ia mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam selutut. Rambutnya digulung rapi ke belakang, dan wajahnya ditutupi masker. Ia tak ingin menarik perhatian siapapun. Di tangan kirinya, ada map berisi dokumen legal yang telah ia siapkan bersama pengacara. Akta rumah, bukti rekening atas nama dirinya, surat kuasa yang ia tanda tangani sendiri, dan perjanjian hukum perlindungan aset pribadi. Ia duduk di kursi layanan prioritas, menunggu giliran. Tangannya dingin, tapi tak gemetar. Sudah lewat tahap ragu. Ia tak akan menunggu Radit pulang untuk mengambil haknya. Karena selama ini, Radit tidak pernah benar-benar memberikan apapun, kecuali luka dan kebohongan. Ketika namanya dipanggil, Aluna masuk ke ruang kecil bersama petugas bank. Saya ingin melakukan pemindahan dana, ucapnya tenang. Petugas itu tersenyum ramah. Ibu Aluna ingin mentransfer ke rekening mana? Aluna menyerahkan buku tabungan dan KTP. Rekening pribadi saya. Bukan rekening bersama. Petugas itu mengangguk. Ia memeriksa data, lalu menatap layar.
Jumlahnya cukup besar, Bu. Apa ingin dibagi dalam beberapa kali transfer? Tidak. Sekali saja, jawab Aluna tanpa keraguan. 10 menit kemudian, proses itu selesai. Tabungan ratusan juta yang dulu diisi bersama kini berpindah sepenuhnya ke tangan Aluna. Legal. Sah. Tak terbantahkan. Karena meski rekening itu dulunya dibuka atas nama bersama, Aluna sudah mengatur agar semua otoritas akses diubah sejak 2 minggu lalu, saat Radit asyik menikmati liburan penuh pengkhianatan. Setelah keluar dari bank, Aluna tak langsung pulang. Ia naik taksi menuju toko emas langganan keluarganya, membawa sebuah kotak kecil di dalam tasnya. Di dalamnya, perhiasan-perhiasan mahal pemberian Radit, kalung emas putih, gelang berlian, dan satu set cincin berlian safir yang dulu diberikan di hari ulang tahun pernikahan mereka. Saat itu, Radit bilang, "Aku ingin kamu selalu bersinar, biar aku nggak pernah lupa betapa berharganya kamu." Lucu. Karena ternyata, yang ia lupakan justru isi dari janji itu sendiri. Aluna meletakkan kotak itu di atas meja kaca. Pramuniaga memeriksa satu persatu, lalu menawarkan harga. "Ibu yakin ingin menjual semuanya?" tanya si perempuan ramah. Aluna mengangguk, lalu tersenyum kecil. Yakin. Yang bersinar belum tentu berharga. Ia menerima uang tunai dan sebagian ia minta transfer ke rekening pribadinya. Saat keluar dari toko, langit sudah mulai mendung. Tapi hatinya tidak lagi berat. Justru sebaliknya. Setiap langkah terasa ringan, seperti ada beban yang lepas satu persatu dari pundaknya. Malam itu, Aluna duduk di apartemen barunya. Satu ruangan kecil, dengan cahaya lampu temaram dan suara lalu lintas di kejauhan. Di hadapannya, meja kecil tempat ia menyimpan tumpukan dokumen legal. Ia mengecek semuanya sekali lagi, surat kuasa penjualan rumah, bukti transfer tabungan, dan yang terpenting, surat perjanjian hukum dari pengacaranya bahwa seluruh aset dalam bentuk properti, tabungan, maupun barang bergerak terikat penuh atas nama dirinya dan tidak dapat digugat. Kalimat terakhir dalam surat itu membuatnya tersenyum samar. Dengan ini menyatakan bahwa T.N. Radit Firmansyah tidak memiliki hak atau kuasa hukum terhadap aset-aset yang terdaftar atas nama Aluna Safira Putri, dan segala bentuk gugatan dapat ditolak secara sah. Ia menutup map, menguncinya dalam laci, lalu berjalan ke jendela. Di luar, kota terlihat kecil dari lantai 10 tempatnya berdiri. Dan dalam kesunyian itu, ia membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Akhirnya, aku berdiri sebagai perempuan yang tak lagi bisa dibeli, dibohongi, atau dikendalikan. Bukan karena aku membalas, tapi karena aku memilih untuk berhenti menjadi korban. Malam itu, Aluna tidak lagi menulis diari. Ia hanya duduk, menatap malam, dan menunggu hari Radit pulang. Karena saat lelaki itu kembali, dunia yang ia kenal tak akan lagi sama. Pesawat mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta menjelang malam. Radit keluar dari terminal kedatangan dengan koper Louis Vuitton-nya dan kacamata hitam yang masih menggantung di kerah. Nadira tidak ikut pulang bersamanya. Wanita itu memperpanjang liburannya ke Thailand. "Butuh me time," katanya. Radit menghidupkan ponsel. Puluhan notifikasi masuk, tapi tak satu pun dari Aluna. Ia bahkan tidak sadar bahwa diam istrinya kali ini bukan lagi tanda memendam, tapi isyarat akhir. Ia naik taksi online menuju rumah, mengirim pesan singkat ke Aluna yang tak dibalas. "Aku udah mendarat. Jemputin dong, biar suasana rumah makin adem." Tak ada balasan. Ia mengangkat bahu dan menyender malas. Namun saat mobil berhenti di depan gerbang rumah, senyumnya langsung hilang. Gerbang itu terkunci rapat dengan rantai baja dan gembok baru. Plakat kecil tergantung di pagar depan bertuliskan, "Rumah ini telah dijual. Hubungi agen properti X untuk informasi lebih lanjut." Radit turun dengan panik. Ia mencabut ponselnya, menelepon Aluna. Tidak aktif. Ia menggedor-gedor pagar. Tetangga hanya mengintip dari balik jendela, tak satu pun mendekat. Matanya liar menatap sekeliling. Mobil-mobilnya tidak ada. Tidak ada Audi, tidak ada Fortuner, bahkan motor besarnya pun lenyap. Garasi kosong seperti halaman pemakaman. Ia coba menghubungi sopir pribadinya. Nomor sudah tidak aktif. Satpam yang biasa berjaga pun tak terlihat. Rumah yang dulu megah,
kini menjadi bangunan asing yang tidak mengakui keberadaannya. Radit mengeluarkan kunci lama, tapi tak bisa membuka gembok. Ini rumah saya. Hei, siapa yang menjual ini? Teriakannya hanya dijawab angin malam. Ia berdiri di depan pagar seperti orang asing yang kehilangan arah. Lalu buru-buru menghubungi pihak bank, ingin mengecek saldo rekeningnya. Dan di sana ia menemukan mimpi buruk lainnya. Saldo, 0 rupiah. Semua tabungan yang ia banggakan, ludes. Ia mencoba login ke rekening bisnisnya, tapi aksesnya diblokir. Ia menelepon pihak bank, menanyakan kenapa semua akses tertutup. Maaf, Bapak Radit. Berdasarkan surat perjanjian yang disahkan, rekening tersebut berada dalam kuasa istri Bapak, Ibu Aluna. Segala transaksi dinyatakan sah secara hukum. Apa maksudnya? Saya suaminya. Itu uang saya juga. Maaf, Pak. Semua dokumen sah. Aset tersebut tidak tercatat sebagai harta bersama secara legal. Radit terduduk di trotoar. Matanya kosong, wajahnya merah padam. Orang-orang mulai melirik, beberapa merekam diam-diam. Seseorang bahkan berbisik, bukan itu suami Bu Aluna? Yang kemarin rumahnya dijual. Radit menepis tangan yang mencoba menawarkan bantuan. Ia berdiri dan menendang koper bawaannya. Marah bukan main. Ia tak mengerti. Seminggu lalu ia masih bersulang anggur di Hotel Bintang 5 bersama Nadira. Sekarang ia tak punya rumah, tak punya mobil, tak punya uang. Bahkan, tak tahu harus tidur di mana malam ini. Ia mencoba menelpon Nadira, tapi tak diangkat. Ia mencoba menghubungi temannya satu persatu, tapi malam terlalu larut dan egonya terlalu tinggi untuk mengemis bantuan. Akhirnya, ia duduk di halte pinggir jalan, menatap kosong ke arah lampu-lampu kota. Koper mahalnya dibiarkan tergeletak di samping, sementara jas bermerek yang dikenakannya kini hanya jadi kain mahal tak berguna. Tangannya memegang kepala. Napasnya berat. Dunia terasa seperti menertawakannya. Dan memang, mungkin benar begitu. Ia mencabut ponsel, membuka galeri, dan menatap foto Nadira yang tersenyum di pantai. Tapi bahkan wajah itu kini terasa asing. Ia membuka pesan terakhir dari Aluna. Isinya satu baris. Selamat datang di dunia nyata, Tuan Tunawisma. Kali ini, rasakan apa yang dulu kau biarkan aku telan sendirian. Radit melempar ponsel ke jalan. Tapi bunyi retakan itu tak lebih keras dari suara hatinya sendiri yang perlahan runtuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Radit merasa benar-benar kecil. Tak punya apa-apa. Tak tahu siapa yang bisa ia panggil. Karena semua yang dulu ia anggap miliknya, sudah pergi bersama perempuan yang pernah ia rendahkan. Sudah 3 hari Radit tidur berpindah-pindah. Dari mobil temannya, ke sofa kantor kecil milik kolega lama, lalu akhirnya ke kamar hotel murah yang langit-langitnya bocor dan berbau apek. Untuk pria yang terbiasa tidur di ranjang empuk dengan pendingin ruangan dan pelayan pribadi, ini seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap malam ia hanya menatap langit-langit kamar sempit itu, tak bisa tidur. Wajah Aluna selalu muncul. Bukan lagi Aluna yang pasrah, yang diam dan lembut. Tapi Aluna yang menatapnya dengan dingin, tegas, seperti orang yang sudah selesai merasa kalah. Radit sudah mencoba meneleponnya berkali-kali. Tak ada jawaban. Pesan WhatsApp hanya centang 1. Panggilan ditolak. Akun media sosialnya tak bisa ditemukan. Emailnya tak dibalas. Bahkan keluarga Aluna pun tak tahu di mana keberadaannya. Ia nyaris gila. Ia tak tahu harus kemana, tak tahu harus bicara ke siapa. Dengan sisa harga diri, Radit mendatangi kantor pengacara yang namanya tercantum di salinan surat legal yang dikirim padanya. Satu-satunya jejak Aluna yang tersisa. Selamat siang, Pak Radit. Silakan duduk. Pengacara tua itu menyambutnya dengan tenang, seolah kedatangannya sudah diprediksi. Radit langsung mencondongkan tubuhnya ke meja. Tolong, jelaskan ke saya. Rumah saya dijual, mobil saya hilang, rekening saya kosong. Apa istri saya melakukan semua ini secara sah? Pengacara itu membuka map, mengeluarkan salinan dokumen yang tertata rapi. Semua dokumen ini ditandatangani oleh klien saya, Ibu Aluna, dengan kepemilikan penuh. Sertifikat rumah atas nama beliau. Rekening atas nama pribadi.
tidak ada harta gonogini secara tertulis. Bahkan, beberapa aset diserahkan langsung oleh Bapak atas dasar kepercayaan. Ada tanda tangan Anda di sini. Radit menatap lembar-lembar itu, tak percaya. Wajahnya memucat. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Secara hukum? Tidak. Radit tertawa miris, lebih terdengar seperti orang kehilangan kendali. Ia menengadahkan kepala ke langit-langit kantor itu, lalu menepuk wajahnya sendiri pelan. Dia beneran melakukan ini ke saya. Pengacara itu menatapnya dalam. Ibu Aluna tidak pergi, Pak. Dia membalas. Dengan cara yang tidak Bapak duga. Dengan cara yang legal, bersih, dan berani. Radit keluar dari kantor itu seperti orang linglung. Dunia berputar lebih cepat dari pikirannya. Ia merasa terlempar ke lubang yang tak punya dasar. Ia memegang dinding saat turun tangga, mencoba bernapas, tapi dadanya justru makin sesak. Ia membuka ponsel, mencoba menghubungi satu-satunya orang yang masih bisa memberinya sedikit penghiburan, Nadira. Tapi suara di ujung sana datar dan tanpa ragu. Aku nggak mau ketemu. Aku juga baru tahu kamu udah nggak punya apa-apa. Maaf, Dit. Aku nggak bisa hidup susah. Nadira, please, jangan gitu. Ini semua cuma sementara. Aku akan. Enggak, Dit. Aku butuh laki-laki yang bisa jaga aku, bukan nyeret aku jatuh. Waktu kamu sukses, kamu bilang aku pantas dapat yang terbaik. Sekarang kamu nggak punya apa-apa, dan aku sedang menepati ucapanmu. Aku cari yang terbaik. Klik. Sambungan terputus. Radit menatap layar ponsel yang redup, lalu melemparnya ke lantai. Tapi bahkan ponsel murah itu tidak pecah, seolah ikut mempermainkannya. Ia terduduk di pinggir jalan, menggenggam kepalanya. Lalu untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Bukan karena harta yang hilang, tapi karena ia akhirnya sadar. Ia tidak sedang kehilangan sesuatu. Ia sedang menerima balasan atas semua yang pernah ia remehkan. Ia telah mengabaikan cinta yang tulus dan menggantinya dengan pengkhianatan. Dan kini, perempuan yang dulu selalu menunggu di rumah, sudah pergi. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa diamnya selama ini adalah penantian dari satu hal, balas dendam yang sah. Aluna tidak meninggalkannya. Aluna justru meninggikannya. Hanya agar saat jatuh, ia benar-benar merasa hancur. Siang itu terik, matahari menggantung di langit seperti luka yang belum sembuh, panas, menyengat, dan menelanjangi segalanya. Radit berdiri di depan sebuah rumah sederhana berlantai 1, dengan pagar besi hitam yang mulai berkarat. Ia tak pernah benar-benar memperhatikan rumah ini dulu, tempat tinggal orang tua Aluna. Baginya, dulu semua terlalu remeh untuk dipedulikan. Kini, justru disinilah ia meletakkan harap terakhirnya. Kemeja putihnya kusut, bercak keringat menempel di punggung dan dada. Sepatunya berdebu, dan koper hitam kecil di tangannya tampak lebih berat dari biasanya. Ia mengetuk pagar, 1, 2, 3 kali, hingga pintu terbuka perlahan. Ibu Aluna berdiri di ambang pintu dengan ekspresi datar. Tak ada keterkejutan, tak ada kerinduan, tak ada keramahan. Bu, saya minta waktu sebentar, ucap Radit pelan, dengan suara parau. Perempuan parubaya itu hanya menatapnya lama, lalu berkata dingin, Aluna sudah tidak tinggal di sini. Dan kami tidak punya urusan lagi denganmu. Tolong, saya cuma mau tahu dia di mana. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Radit memohon, suara lirihnya nyaris tenggelam oleh suara kendaraan yang lewat. Ibu Aluna menyandarkan bahunya ke kusen pintu, lalu menatap Radit tajam. Kamu ingat waktu kami datang ke rumahmu, bawa makanan, minta Aluna diperhatikan? Kamu ketawa di balik pintu, ngelirik jam tanganmu, lalu bilang, saya sibuk. Hari ini kamu datang bawa koper, minta kami peduli. Senyumnya pahit. Radit menunduk. Bibirnya bergetar. Saya salah. Saya bodoh. Tapi saya cinta sama Aluna. Cinta? Potong sang ibu. Cinta nggak melukai anak orang sampai segitunya. Cinta nggak ninggalin istri sendiri buat jalan-jalan sama selingkuhan ke luar negeri. Dulu kamu buang dia seperti sampah.
Sekarang kamu datang berharap dia jadi penyelamatmu. Radit tak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat, dan ada rasa nyeri yang tak bisa ia jelaskan menekan dadanya. Ia mendongak perlahan. Saya cuma butuh satu kesempatan. Bu, tolong bilangin ke dia. Saya siap mulai lagi dari awal, asal dia mau dengar saya. Ibu Aluna menghela napas panjang. Dia udah nggak butuh kamu lagi, Radit. Kamu kehilangan dia bukan karena dia jahat, tapi karena kamu sendiri yang membunuh cintanya pelan-pelan. Sekarang, dia memilih hidup tanpa kamu. Dan kami mendukung itu. Setelah itu, pintu ditutup perlahan. Tanpa bentakan. Tanpa makian. Tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Karena ketegasan tanpa emosi adalah tanda bahwa seseorang benar-benar selesai. Radit berdiri terpaku di depan pagar. Tak tahu harus kemana. Angin siang menyapu rambutnya yang kusut. Ia melihat langit, berharap hujan turun, agar ada alasan untuk menangis tanpa malu. Ia mengeluarkan ponsel yang layarnya retak. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada missed call. Nomor yang ia harap menghubunginya tetap diam. Ia duduk di halte, menatap lalu lintas. Dunia terus berjalan seperti biasa. Tak peduli ada satu pria yang kehilangan segalanya di tengah kota yang bising ini. Beberapa orang lewat dan mengenalinya. Dulu dia dikenal sebagai pengusaha muda sukses. Tapi kini, ia tak lebih dari bayangan dari dirinya sendiri. Kering, tak berarah. Malam harinya, Radit mencari tempat menginap murah dengan sisa uang yang ada di dompet. Hotel kelas bawah yang hanya bisa dibayar per malam. Di meja kecil kamar itu, ia menulis sesuatu di secari kertas. Satu kalimat yang keluar dari dasar hatinya sendiri. Dulu aku yang meninggalkanmu. Kini aku yang ditinggalkan. Di titik nol, sendirian, dan tak punya apa-apa. Dan disitulah ia mulai hidup sebagai orang biasa. Bekerja serabutan. Menjadi pengantar barang. Tidur di kamar sempit. Makan seadanya. Ia bukan sedang dihukum. Tapi sedang memetik hasil dari benih yang dulu ia tanam sendiri. Hari demi hari berjalan. Tak ada kabar dari Aluna. Tapi satu hal pasti. Aluna tidak lari. Aluna tidak lemah. Aluna tidak membalas dengan pisau. Ia membalas dengan meninggalkan Radit. Di titik paling rendah yang pernah ia kenal. Pagi di kota kecil tempat Aluna kini tinggal terasa berbeda. Matahari menyapa hangat, tanpa bising suara klakson, tanpa gedung tinggi yang menjulang dengan bayang-bayang ketergesaan. Di sudut jalan, berdiri sebuah toko mungil bercat krem dengan papan kayu sederhana bertuliskan, Aluna S Home Kue Roti Rumahan. Tak ada yang mewah, tak ada yang mencolok. Tapi aroma roti dari dapurnya mampu memeluk siapapun yang lewat seperti kenangan masa kecil. Aluna sedang menyusun kue-kue di etalase saat seorang ibu muda masuk sambil menggendong anak balita. Bu Aluna, seperti biasa ya, bolu pisangnya 2 dus. Aluna tersenyum hangat, mengangguk, dan menyerahkan pesanan. Ditunggu cerita anaknya minggu depannya. Bu, katanya mau lomba baca puisi. Sejak 6 bulan terakhir, Aluna hidup tenang. Uang dari hasil penjualan rumah dan aset ia putar perlahan-lahan, bukan untuk pamer, bukan untuk membalas dendam dalam bentuk kemewahan, tapi untuk membangun pijakan yang benar-benar miliknya. Ia mulai dari nol, belanja oven bekas, belajar resep baru, lalu menjualnya sendiri dari pintu ke pintu. Kini, ia punya 2 pegawai perempuan. Semua adalah korban rumah tangga yang pernah hampir menyerah pada hidup. Ia tidak memilih mereka karena kasihan. Ia memilih mereka karena ia tahu, hanya perempuan yang pernah patah, yang tahu bagaimana cara saling menopang. Di belakang toko, ada ruangan kecil tempat mereka biasa duduk bersama setiap sore, membicarakan hal-hal ringan, kadang juga menangis bersama. Aluna tidak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin jadi pelita kecil bagi siapapun yang pernah merasa redup. Sore itu, ia menghadiri sebuah pertemuan komunitas perempuan korban KDRT dan pengkhianatan. Di ruang aula sempit, dengan kursi plastik dan pendingin ruangan seadanya, puluhan wanita berkumpul. Beberapa membawa anak, beberapa datang sendiri. Ada yang masih memar di lengan, ada yang baru berani bicara setelah sekian lama diam. Aluna berdiri di depan mereka, tak membawa teks, tak berdandan menor, hanya mengenakan baju putih polos dan celana hitam sederhana. Tapi suaranya mantap.
Waktu saya ditinggal suami untuk selingkuhannya, saya pikir dunia saya hancur. Saya menangis hampir setiap malam. Tapi yang paling menyakitkan, bukan soal dia pergi, tapi soal saya yang tetap bertahan di tempat yang tak lagi layak saya tinggali, hanya karena takut sendirian. Ia menatap para wajah di depannya satu persatu. Tapi akhirnya saya sadar, luka itu bisa jadi senjata. Luka saya mengajarkan bahwa tidak semua kehilangan itu menyakitkan. Ada yang justru menyelamatkan. Beberapa perempuan menunduk, menangis pelan. Aluna melanjutkan, saya tidak balas dendam dengan kekerasan. Saya tidak membuat dia terluka secara fisik. Tapi saya buat dia melihat bahwa saya tetap bisa hidup. Bahkan lebih baik, tanpa dia. Tepuk tangan pecah, tidak heboh, tapi hangat. Penuh rasa hormat. Usai acara, seorang gadis remaja menghampiri Aluna dan berkata lirih, "Kak, aku dulu pikir perempuan yang ditinggal laki-laki itu hidupnya habis. Tapi ternyata, bisa bangkit ya?" Aluna menatap gadis itu dan tersenyum sambil mengangguk. "Bisa. Bahkan kamu bisa berdiri lebih tinggi daripada sebelumnya. Asal kamu mau mencintai diri sendiri lebih dulu." Malam itu, di kamar apartemen kecilnya, Aluna duduk di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang sudah tak sekurus dulu, tak sepucat dulu. Matanya tidak lagi sembab. Tangannya kini cekatan menggulung adonan, bukan menggenggam luka. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak kuat karena aku tidak pernah terluka. Aku kuat karena aku pernah sangat hancur, dan memilih membangun diriku kembali dengan tangan sendiri." Luka yang dulu mengurungnya, kini menjadi senjata yang membebaskannya. Dan dari reruntuhan rumah tangga yang dikhianati, ia membangun rumah baru, yang tak bisa diguncang siapapun, karena pondasinya kini adalah dirinya sendiri. Hujan turun pelan sore itu. Tidak deras, tapi cukup untuk membasahi jalan dan membuat udara jadi dingin. Di bawah naungan payung hitam, Radit berdiri terpaku di seberang jalan, menatap toko kecil berlampu hangat dengan papan sederhana bertuliskan, "Aluna S Home Kue Roti Rumahan." Sudah setengah jam ia berdiri di sana, hanya memandangi dari jauh. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena gugup, dan mungkin juga malu. Toko itu ramai. Orang keluar masuk, beberapa pelanggan tampak akrab menyapa Aluna yang berdiri di balik meja kasir. Wajahnya tenang, senyumnya tidak dibuat-buat. Seolah masa lalu tak pernah menghancurkannya. Seolah luka yang dulu ia beri, tak pernah ada. Radit menunduk. Ia tak bisa membayangkan bahwa perempuan yang dulu ia anggap lemah kini berdiri begitu kokoh, tak tergoyahkan. Dan ia sendiri, hanya bayangan dari siapa dirinya dulu. Akhirnya, ia melangkah pelan, melewati jalan basah, menyeberang. Pintu toko terbuka otomatis, dan aroma manis roti baru matang menyambutnya. Tapi bukan itu yang menggetarkan dadanya. Aluna sedang mengatur kue di rak saat ia menyadari kehadiran seseorang. Saat ia menoleh, dunia seakan berhenti bergerak sesaat. Wajahnya tidak berubah. Tidak terkejut. Tidak marah. Hanya tenang. Terlalu tenang. Radit menunduk, mencoba bicara, tapi suara yang keluar justru patah. "Hai, Aluna." Aluna menatapnya lama. "Silakan, ada yang bisa saya bantu?" Nada suaranya datar, sopan, sama seperti saat ia melayani pelanggan lain. Tapi justru disitulah Radit merasa ditampar, karena ia kini bukan siapa-siapa lagi. "Aku cuma ingin bicara sebentar, kalau kamu berkenan." Aluna tidak menjawab langsung. Ia menyuruh salah satu pegawainya menggantikan posisi, lalu berjalan keluar toko, berdiri di bawah kanopi toko. Hujan masih turun, seperti menambah berat udara di antara mereka. Radit mengikuti, berdiri 1 meter darinya. Tak berani terlalu dekat. "Aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi aku tetap mau bilang, maaf. Untuk semua kebohongan, semua sikapku yang menyakiti. Aku terlalu sombong, terlalu bodoh." Suaranya serak, nyaris hilang tertelan hujan. Aluna mengangguk pelan. Tapi bukan karena terharu, melainkan karena ia sudah mendengar kalimat itu berkali-kali di dalam kepalanya. Hanya terlambat. "Aku dulu cuma ingin dicintai," katanya lembut. "Bukan dibohongi.
Aku bukan minta disembah, Dit. Aku cuma ingin dihargai. Dianggap. Dipeluk, bukan ditinggal. Radit meneteskan air mata. Ia tak bisa membantah. Aku tahu, nah, dan sekarang aku kehilangan semua itu. Aku kehilangan kamu. Dan aku layak menerimanya. Hujan semakin deras, seperti ikut menangisi apa yang tak bisa diulang. Aluna memandangi langit sesaat, lalu menoleh padanya. Aku nggak benci kamu, Dit. Bukan karena aku baik, tapi karena aku sudah selesai dengan semuanya. Aku nggak ingin terus membawa luka itu kemana-mana. Radit terisak. Air mata bercampur air hujan. Ia bersimpuh di hadapan perempuan yang dulu ia injak harga dirinya, kini memohon sekadar pengampunan. Tapi tidak ada kalimat, kita mulai lagi. Tidak ada harapan akan kembali. Aku nggak minta kamu balik, katanya parau. Aku cuma mau kamu tahu. Aku menyesal. Sangat menyesal. Aluna tersenyum kecil, tapi mata itu tidak menangis. Aku sudah tahu, Dit. Sejak kamu tak punya siapa-siapa lagi, aku tahu kamu akan datang. Tapi aku juga tahu, aku bukan tempat pulangmu lagi. Beberapa pelanggan menatap mereka dari balik kaca, tapi tak satu pun mengganggu. Mereka menyaksikan adegan paling sunyi yang tak butuh suara keras. Hanya dua hati yang dulu terikat, kini berdiri di antara sisa-sisa harapan yang sudah lama hancur. Radit berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Terima kasih, sudah mendengarkan. Aluna mengangguk, lalu melangkah masuk kembali ke toko. Saat pintu tertutup, Radit masih berdiri di luar, basah kuyup, dingin, dan kosong. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak mencoba mengejar, tak lagi memohon. Karena di lubuk hatinya, ia tahu, tangisannya datang terlalu terlambat. Langit sore menjingga, lembut dan tenang. Burung-burung terbang kembali ke sarangnya. Di tengah hiruk-pikuk kota kecil yang damai, Aluna duduk di teras toko rotinya, mengenakan baju hangat berwarna pastel dan jilbab lembut yang dililit sederhana. Di sebelahnya, seorang anak perempuan kecil sedang mewarnai gambar kupu-kupu, sementara dua anak lelaki bermain kejar-kejaran sambil tertawa lepas. Mereka bukan darah dagingnya. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, mereka sudah memanggilnya, Bu Aluna, dengan penuh kasih. Anak-anak jalanan yang dulu tidur di emperan toko, kini punya tempat berteduh, makan 3 kali sehari, dan diajari membaca serta menulis oleh Aluna dan relawan lain. Aluna tak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik ini. Penuh luka dulu, tapi kini penuh makna. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Ia tak lagi duduk di jendela dan menangis dalam diam. Kini, setiap pagi ia bangun bukan dengan dada berat, tapi dengan semangat baru. Untuk hidup, untuk membantu, dan untuk mencintai dirinya sendiri. Suatu sore, saat ia membawa anak-anak kecil itu jalan-jalan ke taman kota, mereka melewati sebuah jalanan ramai yang dipenuhi kendaraan dan pejalan kaki. Di pojok trotoar, di bawah jembatan penyeberangan, terdengar alunan gitar pelan, sendu, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan. Aluna tak berniat menoleh. Tapi langkahnya terhenti ketika suara itu menyanyikan lagu lama. Lagu yang dulu sering diputar Radit saat mereka masih bersama, saat malam-malam sunyi di ruang tamu. Pelan, Aluna mengarahkan pandangannya ke arah suara itu. Di sana, duduk di lantai beralas kardus bekas, tampak seorang pria berkemeja lusuh dan celana sobek, memainkan gitar tua dengan senar yang nyaris putus. Suaranya serak, tangannya gemetar. Itu Radit. Wajahnya lebih tua, lebih kurus. Matanya cekung. Tapi yang paling mencolok adalah ekspresi di wajahnya. Bukan sekadar letih, tapi kosong. Seperti orang yang sudah kehilangan arah hidup. Orang-orang lewat tanpa peduli. Beberapa melempar koin kecil ke dalam kaleng kosong di depannya. Tapi sebagian besar hanya berjalan cepat, menghindar. Aluna tak bergerak. Anak-anak kecil di sampingnya berhenti juga, ikut melihat. Radit tampak sadar sedang diperhatikan. Matanya bertemu dengan mata Aluna. Dalam 1 detik yang panjang, tidak ada yang diucapkan. Tak ada kata. Tapi cukup 1 pandang mata itu, untuk menjelaskan segalanya. Aluna tak menunjukkan simpati berlebihan. Tidak juga menatap dengan amarah atau iba. Ia hanya memandang dengan tenang, seperti seseorang yang pernah sangat mencintai, dan kini telah benar-benar merelakan. Lalu ia menunduk,
memegang tangan salah satu anak, dan berkata lembut, "Ayo, kita lanjut. Bukankah kamu tadi mau lihat air mancur warna-warni?" Anak itu mengangguk semangat. Mereka pun melanjutkan langkah. Radit hanya bisa memandangi punggung Aluna yang perlahan menjauh di antara keramaian. Perempuan itu kini terlihat jauh lebih tinggi, lebih megah, bahkan dari gedung-gedung di belakangnya. Dan ia sadar, Aluna benar-benar bahagia. Bukan karena pria baru. Bukan karena kekayaan. Tapi karena ia memilih melepaskan luka, bukan membiarkannya membusuk. Radit menunduk, kembali memainkan gitar. Tapi nada yang keluar tidak lagi seperti melodi. Lebih seperti potongan hati yang tak sempat diperbaiki. Sementara di kejauhan, suara tawa anak-anak mengiringi langkah Aluna. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kebahagiaan itu tak lagi bergantung pada siapapun. Ia bahagia, karena ia tak lagi menyimpan luka lama. Senja terakhir di tahun itu datang dengan langit keemasan, lembut seperti dekap hangat seorang ibu. Di kamar kecilnya yang sederhana namun rapi, Aluna duduk di hadapan meja kayu yang pernah ia beli sendiri dari hasil menjual satu set perhiasan lama pemberian Radit. Lampu meja menyala temaram, kertas surat terbuka di depannya, dan pena bergoyang pelan di jemarinya. Satu cangkir teh hangat di sisi kanan, dan suara hujan rintik di luar jendela. Suasana tenang. Tak ada lagi tangisan. Tak ada lagi luka yang membara. Hanya ketenangan yang tumbuh perlahan, setelah begitu lama dihancurkan. Aluna menarik napas panjang, lalu mulai menulis. Bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Terima kasih, Aluna. Terima kasih sudah tetap berdiri, bahkan ketika seluruh dunia seperti bersekongkol untuk menjatuhkanmu. Terima kasih karena tidak memilih mati dalam luka yang dibuat oleh orang lain. Terima kasih karena tidak menjadikan kebencian sebagai rumah tinggalmu. Kamu perempuan yang sempat hancur, tapi tidak menyerah. Kamu sempat dicintai, tapi juga dikhianati. Dan yang paling menyakitkan, kamu bertahan terlalu lama di tempat yang seharusnya kamu tinggalkan lebih awal. Tapi hari ini, kamu sudah bebas. Bukan karena kamu lari dari masa lalu, tapi karena kamu menghadapi semuanya, dan menang. Tetes air mata jatuh di kertas, bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya, luka itu tak lagi menakutkan. Ia hanya menjadi cerita. Sebuah kisah yang tidak lagi menyiksa, melainkan membentuk. Aluna menutup surat itu, melipatnya rapi, dan memasukkannya ke dalam kotak kecil yang ia simpan di rak buku. Di dalam kotak itu, ada juga potret lamanya bersama Radit, yang kini tak membuatnya nyeri lagi. Ia tak membuangnya, karena ia tak ingin menghapus masa lalu, hanya memilih tidak lagi tinggal di dalamnya. Di luar, suara anak-anak kecil yang ia asuh terdengar riang. Mereka bermain di bawah atap, tertawa di tengah hujan, dan memanggil-manggil namanya. Bu Aluna Aa, ayo keluar, hujannya lucu, kayak gerimis permen. Ia tersenyum. Lalu berdiri, mengenakan jaket hangat, dan keluar dari kamar. Sebelum ia menutup pintu, ia menoleh sekali lagi pada meja itu. Dan dalam hati, ia mengulang pesan terakhirnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua perempuan di luar sana yang mungkin masih berada di tempat gelap seperti dulu ia pernah tinggal. Jangan pernah mengorbankan harga dirimu demi orang yang bahkan tak rela menghargai cintamu. Perempuan bukan hanya mampu bertahan, tapi juga mampu membalas dengan cara paling elegan, dengan bangkit. Karena terkadang, balasan terbaik bukan dengan membuat mereka menangis, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu bisa tersenyum tanpa mereka.